Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Seth Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini berjudul Mengandalkan Tuhan Secara Dewasa. Sebenarnya mengandalkan Tuhan memiliki beberapa pengertian. Salah satu pengertiannya adalah menerima apapun keadaan yang terjadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Dalam hal ini, ada dua pokok pikiran yang penting. Yang pertama, harus ada usaha semaksimal mungkin dari kita dalam menyelesaikan masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, selanjutnya hasil atau keadaan yang terjadi harus kita percayai dan terima sebagai sesuatu yang baik dan berguna bagi kita. Bahkan ketika hasil usaha kita dalam menyelesaikan masalah tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus percaya bahwa keadaan itu adalah keadaan terbaik. Keadaan tersebut pasti bukan sesuatu yang mencelakai. Hasil akhir tersebut adalah berkat kekal yang Tuhan berikan. Artinya bahwa melalui hal tersebut Tuhan mendewasakan kita untuk persiapan hidup di kekekalan nanti. Dalam hal ini, mengandalkan Tuhan berarti mempercayai dan menerima bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Kalau keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menerimanya dengan percaya bahwa hal ini tidak akan mencelakai kita. Tuhan sangat bisa kita andalkan untuk menjadikan keadaan terburuk sekalipun dapat menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Inilah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa. Kalau mengandalkan Tuhan hanya karena menerima kemudahan dan jalan keluar dari berbagai masalah yang ada, itu bukanlah sikap mengandalkan Tuhan yang dewasa. Biasanya bangsa Israel mengandalkan Tuhan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan persoalan-persoalan dunia. Seperti menang dari musuh, panen raya yang berlimpah, dan berbagai masalah lain yang tidak secara langsung berkenaan dengan perubahan karakter dan kekekalan. Berbeda dengan orang percaya pada zaman Perjanjian Baru. Orang percaya diproyeksikan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Hal mengandalkan Tuhan harus bertalian dengan karakter yang diubahkan seperti Kristus dan dilayakkan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Jika Tuhan mengambil alih semua persoalan kita dan dengan mudah memberi jalan keluar, Tuhan merusak mental anak-anaknya. Sejatinya Tuhan menghendaki anak-anaknya memaksimalkan semua potensi sebagai wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Orang sering berkata, Allah berperang ganti kita. Pernyataan ini memang terdapat dalam Alkitab,
Namun kalimat ini harus dipahami konteksnya, yaitu ketika bangsa Israel dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Tuhan bertindak untuk melindungi umatnya. Pernyataan Allah berperang ganti kita tidak boleh menjadi alasan orang percaya menjadi malas dan tidak bertanggung jawab menghadapi hidup dengan berbagai persoalannya. Dalam konteks hidup kita sebagai orang percaya, Allah berperang ganti kita bisa terjadi pada saat orang percaya dalam situasi ekstrim, yaitu saat orang percaya sudah tidak berdaya sama sekali. Itu pun tidak selalu sesuai dengan keinginan atau harapan kita, tetapi berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan Tuhan. Jangan sampai orang Kristen yang sebenarnya masih bisa berusaha, tetapi karena malas dan tidak membangun atau tidak mengobarkan daya juang, kemudian berharap Tuhan bertindak menyelesaikan persoalannya. Allah berperang ganti kita. Kalau Tuhan mudah bertindak untuk menyelesaikan masalah orang percaya, Tuhan akan merusak mental orang tersebut. Hal ini akan membuat seseorang menjadi malas, memiliki daya juang rendah, dan tidak bertanggung jawab. Hendaknya kita tidak berpikir naif bahwa bila kita mempercayai kuasa Tuhan, Ia akan melakukan apapun supaya namanya dimuliakan. Hal ini seakan-akan Tuhan membutuhkan pujian dan sanjungan. Jadi pada dasarnya, percaya kepada Tuhan bukan karena kuasanya, melainkan karena pribadinya. Percaya kepada Tuhan berarti menerima semua tindakannya. Demikian kebenaran firman Tuhan malam ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.